Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس وقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan hadis-hadis daripada kitab Imam An-Nawawi di dalam keutamaan zuhud. Tidak condong kepada keduniaan yang fana. Anjuran dia condong kepada akhirat yang mana yang kekal, yang abadi, dan dia menerima apa yang Allah berikan daripada rezekinya dengan tidak dia berlebih-lebihan di dalam menggunakan hartanya di dalam maksiat dan syahwat, tetapi digunakannya di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang ke-16, sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dari Bani Sa'idah, Abil Abbas, punya anak yang bernama Abbas, Sahal bin Sa'ad. Dia mendengar seseorang datang kepada Rasulullah, Badawi. Seorang Badawi datang bertanya kepada Rasulullah, "Dullani ala amalin." Tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan, amal perbuatan, idza amiltuhu ahabbani Allah. Kalau aku kerjakan itu amalan, aku dicintai Allah. Lihat seorang bertanya, ulung pertanyaan, luhur pertanyaannya. Dia pengen nanya sama Rasulullah, apaan amalan yang kalau aku kerjakan Allah cinta? Mahal ini, mahal. Ada 3 kecintaan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat-sangat cinta kepada Allah. Ya. Di dalam jawabannya Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Innallaha yuhibbul muttaqin, yuhibbul mutatahhirin, yuhibbut tawwabin, yuhibbus sabirin, ya. Nah, ini semuanya dia minta apa amalan yang Allah bakal cintai aku dan orang cinta kepada aku. Subhanallah. Ya, pertanyaannya luar biasa. Seorang Badawi menanya kepada Rasulullah SAW, coba kasih tahu aku amalan yang apabila aku kerjain itu amalan aku dicintai Allah dan aku dicintai oleh manusia. Ringkas jawabnya Rasulullah. Babnya bab zuhud. Babnya zuhud. Zuhud artinya tidak cenderung kepada dunia, tidak terlalu tertipu daya dengan keduniaan, ya. Walaupun dia hidup di dunia, tapi dia tidak terlalu berlebih-lebihan dengan dunia. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Masya Allah. Engkau zuhud di dalam dunia. Zuhud bukan artinya kita miskin, bukan artinya kita kumal, lecok, ya, pakaian-pakaian nggak ada. Bukan. Ya. Hati yang dimaksud. Hatinya dengan Allah Subhanahu. Kita badan kita di dunia kerja, dagang, jual beli, tetapi selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang. Dan yang kedua, bagaimana kalau aku mau dicintai manusia? Kata Rasulullah, izhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Engkau zuhud juga, artinya tidak condong kepada apa yang manusia miliki, jangan kau condong. Artinya jangan tilik, jangan engkau hasud, jangan engkau lihat pemilikan manusia. Biar dia milikin apapun, ya Allah, itu pemberian Allah Subhanahu.
orang saudara kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita dikasih sama Allah luas, biarin. Ada urusan apa mengambil orang gitu? Izhad fi ma fi aidin nas. Engkau zuhud dari tangan orang yang punya harta. Yuhibbukan nas. Nanti orang cinta kepada. Karena kita punya kaya hati, kita punya harga diri. Enggak terlalu kita menyosor atau kita meminta atau kita menyerahkan diri kita kepada orang dengan hartanya. Enggak, kita punya harga diri. Nah kita itu nanti orang sayang sama kita, orang cinta sama kita karena kita enggak berhubungan dengan dia karena harta, enggak berhubungan dengan dia karena dunia, enggak, kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukan nas. Waktu itu engkau akan dicintai oleh manusia. Manusia cinta sama kita karena kita enggak ada orang yang kita nadah sama dia, enggak ada yang kita perlu sama dia, enggak dengan kita dunianya baik kejabatannya apapun, enggak ya, itu bakal dicintai kita sama manusia. Keengganan ya seseorang ya tidak tamak kepada dunia ya, dia menjamin dirinya ikhlas beramal karena Allah, membawa kasih sayang sesama manusia dan tidak harap hak orang lain, kekayaan orang lain dari tangan pemberian orang lain ya. Dia percaya diri ya, percaya ada Allah Subhanahu, dia dikasih oleh Allah harta, itu yang ngasih Allah. Ngapain kita syirik sama hartanya? Ngapain kita hasud sama harta pemberian Allah? Itu haknya dia. Nah ini dia bakal dicintai manusia. Kalau orang sekarang nggak usil sama orang, sama pemilikan orang. Biasanya kita adik sama kakak atau tetangga, dari mana duitnya? Wah, nyari duitnya ngepet kali. Nggak benar itu ya. Orang bekerja, orang jalan, orang kerja, orang capek pasti dapat harta. Yang tidur nggak dapat, yang tidur dapat nggak? Masa datang duit tidur aja. Nah itu semuanya nggak boleh. Maka hati kita bersih, kita nggak pernah condong kepada kepemilikan orang lain. Itu dicintai manusia. Riwayatnya hadisun hasanun Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu maqal. Nu'man bapaknya sahabat dan anaknya sahabat. Dia sebutkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala ma asaban nasu minad dunya, orang pada dapat dunia di zaman Sayyidina Umar lumpah riwah ya, harta benda banyak dari rampasan perang, dari perluasan Islam, dari negara-negara kerajaan ya, banyak harta. Tapi kata Sayyidina Uthman, kesian aku di zaman Rasulullah dulu. Ya Allah, aku sama Rasulullah dulu ya, kana yadhallu al-yawm yaltawi ma yajidu dagalan yamna'u minhi batnah. Aku dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku lihat ya, seseorang seharian katanya perutnya kosong. Perutnya kelipet sampai ke kosong, sampai kelipet kosong, enggak ada apa-apanya. Enggak ada korma yang masuk ke perutnya, satu korma yang ada. Ya Allah, dagal korma nomor kecil. Begitu katanya aku di zaman Rasulullah. Ente sekarang di zaman Umar bin Khattab ya. Nu'man bin Bashir berkata, itu sekarang zaman udah limpah ruah, udah kekayaan dari negeri-negeri Syam, dari negeri-negeri Yaman, dari negeri Irak, dari negeri Mesir, kekayaan dari Bahrain, dari Oman, limpah ruah. Zaman Sayyidina diceritain dulu yang zaman Rasulullah. Kayak orang tua kalau lagi nyeritain kan, dulu zaman Belanda. Wah. Ada di zaman Jepang kan gitu. Susah banget. Makan enggak ada, seharian enggak ada. Mau nyari sekornya enggak ada. Perut nih kelipet, bukan kelipet kenyang, kelipet lapar. Kosong itu perut katanya. Enggak ada satu korma buat nutup perut kita, enggak ada. Ya Allah, korma jelek aja enggak ada. Begitu susah payahnya sahabat-sahabat di zaman Rasul. 3 bulan di embargo, 3 tahun di embargo, enggak ada apa-apaan di Mekah, udah aniaya, enggak bisa menyebarkan agama, habis-habisan di Mekah. 13 tahun di Mekah semuanya susah banget, enggak ada senang, maaf, bukan enggak ada
artinya semuanya dijahatin, dianiaya oleh orang-orang kufar Quraisy jahiliyah Mekah. Itu zaman-zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan yang lain-lain masing di Mekah. Setelah di Madinah, udah kaya raya. Di Madani namanya, Madani, kota modern ya. Tapi aku dengan Rasulullah dulu katanya seharian katanya perutku ya, kosong, lapar, ya. Nggak ada sekorma pun, korma yang jelek aja nggak ada untuk mengisi perutku katanya. Begitu ya. Zuhudnya Nabi kita Muhammad. Padahal dia ditawarin apa yang diminta mau dikasih. Rasulullah kalau mau minta makanan nggak dikasih, malah dikasih. Ya Allah turunin. Siti Maryam aja ngoyak pohon korma keluar. Pohon korma. Siapa Siti Maryam? Perempuan. Masa Rasulullah nggak bisa? Nggak mau. Kata Rasulullah, mendingan aku lapar sehari aku ingat sama Allah. Mendingan aku kenyang sehari aku syukur sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita luar biasa. Allahumma shalli wa sallim. Ditawarin Mekah gunung kanan kiri jadi emas, enggak mau Rasulullah. Di Madinah ditawarin gunung Uhud semua rentetan anak gunung Uhud semuanya jadi emas, enggak kata Rasulullah. Kunci dunia dikasih sama Allah Subhanahu. Katanya aku takut kalau aku terima aku ngalahin Sulaiman bin Daud katanya. Sulaiman bin Daud udah minta jangan ada orang paling kaya seperti aneh katanya. Kalau aneh minta kalah Sulaiman katanya. Paham nggak? Nabi masing ngehargain Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman di dalam ayatnya dibilang apa? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah kasih kerajaan kepadaku, enggak boleh ada yang orang lebih dari aku. Sulaiman. Kalau Nabi minta, kan nanti Sulaiman kalah sama aku. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala. Sayyidatuna Aisyah hadis ke-18 radhiyallahu taala anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi baiti syai'un ya'kuluhu dzu kabidin illa syattu sya'irin fi raffin li fa akaltu minhu attala alayya fakiltuhu fa faniya muttafaqun alaih. Allahumma shalli wa sallim. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan rumah tangganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali banyak hartanya, kali banyak simpenannya, kali banyak lemarinya, kali uangnya, emas peraknya enggak ada. Ya Allah, ya. Tinggalan sesuatu dikeluarin lagi, dibagiin lagi. Bahkan dia kalau ada sahabat-sahabatnya lapar dia gadein baju perang besi, baju besi perangnya itu digadein sama orang supaya ngebayarin sahabat-sahabatnya yang lapar. Allahumma shalli wa sallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala wafat katanya, ya, enggak ada makanan di rumahku. Ya Allah, enggak ada sedikit pun dari gandum di atas rak, di atas dapur enggak ada. Ya. Yang bisa aku makan katanya buat ngosongin, buat isiin perut katanya. Ada sekedar sedikit katanya, ya, satu mud daripada apa namanya gandum itu yang bisa aku makan hatta tala alaiya sampai beberapa hari panjang nggak ada sama sekali. Ya. Fakiltuhu fafani alayya muttafaqun alaih. Sehingga lama katanya kemudian nggak ada sama sekali. Aku timbang barang daripada gandum itu habis sudah. Sedikit demi sedikit dipakai jadi habis. Tadinya sebenarnya semut doang, ya Allah 750 ml, seliter kurang lagi. Hari demi hari habis, dipakai kan habis, dipakai seperempat, habis. Ya, 3 hari juga habis sudah. Begitu rumahnya Rasulullah SAW. Peninggalan Sayyidatuna Aisyah di rumah tangganya diceritain langsung. Ini hadis kuat Imam Bukhari dan Muslim. Dan tadi kata Sayyidatuna Aisyah Rasulullah menggadai daripada baju besi perangnya, ya, untuk sahabat-sahabatnya dan rumah tangganya dibeli makanan. Ya Allah, gandum maksudnya. Hadis yang ke-19 itu zuhudnya Nabi. Saking dia zuhud, dia nggak mau minta, dia nggak mau berlebihan. Udah mendingan dia lapar, mendingan Sayyidatuna Fatimah datang ngadu di rumah udah nggak ada makanan. Hasan Husain udah kelaparan, Sayyidina Ali nyari kerjaan susah. Dia bilang,
lihat nih perut abah 3 hari katanya batu di rumahnya. Gitu perut dia tuh gede banget. Abahnya perutnya batu 3, ya Allah, sampai bertanda. Begitu. Anaknya mau minta, disangka bapaknya ada kali, nggak tahu bapaknya nggak ada juga. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim. Amr bin Harith, akhi Juwairiyah binti Al-Harith, ummul mukminin, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Amr. Saudaranya Juwairiyah ummul mukminin, ya. Juwairiyah yang diajarin Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Dia suka banyak zikirnya Juwairiyah. Kalau Rasulullah SAW pagi dia duduk dengerin Rasulullah lagi ngajar di sono, kan rumahnya dekat situ, ya. Dia duduk dikumpulin batu buat kayak tasbih. Nggak ada tasbih waktu itu, batu kerikil satu, baca. Pulang Rasulullah masing di situ juga. Juwairiyah ngapain aja? Aku bertasbih, aku baca tahmid, aku baca ini. Mau aku ajarin katanya, bacaanmu itu semua dari subuh sampai sekarang kalah katanya. Apaan nih Rasulullah? Engkau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada. Ente ulang 3 kali. Kalah itu ente duduk dari subuh sampai aku pulang katanya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada. Ayo ulang lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada. Pahalanya besar sekali, seperti seorang berzikir 2 jam dari subuh sampai terbit matahari. Ini iparnya Rasulullah, namanya Amr bin Harith, saudaranya Juwairiyah. Apa? Qala ma taraka Rasulullah 'inda mauti dirhaman wala dinaran wala 'abdan wala amatan. Juwairiyah pengakuannya, aku tatkala Rasulullah meninggal enggak ada yang ditinggalin di rumahnya 1 dirham perak, enggak ada. 1 dinar emas enggak ada. Enggak punya hamba saya yang buat dijual. Dahulu kalau punya hamba saya bisa dijual jadi harta, enggak ada. Wala amah, enggak ada pembantu perempuan, budak kali bisa dijual, enggak ada, enggak, subhanallah. Wala syai'an, enggak ada apapun katanya. Illa baghlatuhul bayda. Hanya katanya baglah di atas himar, di bawah kuda putih yang sering dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dakwah. Itu katanya. Allati kana yarkabuha, yang tiap hari. Jadi enggak pakai kuda-kuda yang mahal, enggak terlalu yang jelek, tapi bagal yang sedang, enggak terlalu. Kalau kita apaan NMAX apa? Yang paling rendah, yang sedang aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yarkabuha, ya, dan ada pedangnya yang tadi, ya udah. Dan ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rampasan perangnya, disedekahin untuk orang-orang perantau, orang-orang pendatang, tempat tinggal. Rasulullah punya wakaf. Oh Allah, ngajarin kita punya disedekahin buat orang-orang abir sabil, orang yang datang, orang yang perantau tinggal di situ, dikasih Rasulullah tempat tinggal. Itu yang mana peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sama sekali yang berharta. Yang berharta cuma tempat itu dikasih untuk orang-orang yang ibnis sabil sadaqatan lahu, orang-orang yang terputus di perjalanan, yang orang asing yang mau tinggal di situ, buat mereka sedekah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Sirrul Fatihah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qultu ana wa nabiyina min qabli, la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah wa karrama wa jalla wa 'azam kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubaqi insyaallah taala insyaallah tawakufan minggu depan maghrib kosong maghrib insyaallah.